Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji kitab baru ya. Artinya kitab, kalau kemarin kitab Mau'izatul Mu'minin, mulai hari ini ngaji kitab Qutul Qulub. Qutul Qulub fi Mu'amalatil Makhbub wa wasfi tariqil muridi ila maqamit tauhid. Jadi kalau diartikan qut artinya makanan pokok. Makanan pokoknya hati, Qutul Qulub ya. Jadi hati ini juga membutuhkan adanya gizi. Apa namanya? Gizi. Gizi itu makanan pokoknya. Ini yang baru. Dari mana, Mas? Dari mana? Oh ya, Mojokerto. Mana? Mojokerto mana? Mojokerto berarti? Ke WhatsApp. Pelajaran apa? Materinya apa? Oh, ya. Biasa. Coba sana. Oh, Imam ya. Ya, ini ngaji kalau pagi masih Imam ya. Jadi kitabnya namanya apa? Qutul Qulub. Apa namanya? Jadi kalau tasawuf itu fokusnya adalah proses pembersihan hati, pembersihan diri gitu ya, dari berbagai perilaku. Kalau ini untuk membersihkan itu kita harus melakukan apa gitu lah ya. Apa yang kita butuhkan terkait dengan bagaimana kita memberikan gizi ya. Gizi apa saja, makanan apa saja yang harus kita berikan pada hati kita supaya hati kita ini terus terjaga. Hatinya terus dalam kebaikan, hatinya terus di dalam cahaya ya. Hati yang bercahaya. Itu perlu namanya qutun. Apa namanya? Qut. Itu gizi. Kitabnya disebut dengan Qutul Qulub. Qutul Qulub. Ini dikarang oleh Syekh Abi Thalib Al-Makki, Muhammad bin Ali bin Atiyah, pada tahun 386. Jadi sekitar abad ke-3, masuk abad ke-4 ya. Ini di Al-Azhar, dipakai dalam Al-Azhar. Isinya apa? Tentang fi mu'amalatil mahbub, cara kita muamalah, berhubungan dengan Allah. Al-Mahbub artinya adalah Allah, zat yang kita cintai ya. Al-Mahbub, zat yang kita cintai. Jadi dalam hal membangun interaksi, membangun hubungan, itu perlu cara, namanya syariat, juga perlu logistiknya. Logistik itu kut itu. Jadi kekuatan atau gizi apa yang harus kita persiapkan itu namanya Qutul Qulub. Ini yang putri ada juga yang baru. Ini yang baru. Ini sudah yang kemarin ya Pak ya. Yang baru ini putri dari mana? Oh tak pikir Bandung Jawa Barat. Kaget saya. Bandungnya mana? Bandung. Soalnya di sana ada Bandung Kecur, Bandung Kerajan, ada banyak Bandung. Dukuannya maksudnya. Kamu Bandung? Kencur. Ngajar apa? Penglipatnya ya. Enji itu sih. Bidaran. Enji ya. Biar tidak jauh-jauh kamu. Oke. Jadi ada namanya gizi ya, logistik. Cara itu syariatnya, tapi untuk menjalankan syariat itu kan perlu kekuatan ya, perlu dorongan yang bersifat perangkat ya, tambangan itu, prasarana itu. Kita punya sistem dalam mengatur sebuah
institusi, punya manajemen, punya apa ya. Tapi untuk mengatur itu kan perlu kutun, perlu logistiknya, perlu prasarana ya. Hati juga begitu. Hati itu ada syariat. Ada syariat bagaimana kita membangun hubungan kepada Allah. Muamalah ya. Muamalatil mahbub itu pola hubungan kita kepada Allah. Yang mengatur itu disebut syariat. Syariat itu isinya fikih. Isinya apa? Fikih. Sebagai sebuah perangkat sistem yang pola gimana kita membangun hubungan. Tapi dalam pola hubungan itu kan perlu perlu logistiknya. Hati kita perlu kekuatan yang bisa menggerakkan terhadap pemenuhan syariat itu gitu ya. Kita bisa sholat itu kan perbuatan, af'al ya. Itu yang diatur fikih itu af'al wilayahnya. Perbuatan. Tapi perbuatan itu bisa lahir kalau dia didorong oleh yang namanya hati yang bersih, hati yang beriman. Kekuatan iman, kekuatan hati itu yang mendorong lahirnya sebuah perbuatan. Nah, hati yang bisa mendorong itu yang bagaimana? Hati yang di situ dipenuhi dengan tadi itu ya. Jadi ada gizi, ada makanan yang terus kita suplai ke situ sehingga dia bisa fungsional, bergerak gitu ya. Kalau secara fisik lahir kita kan perlu makan, perlu minum untuk bisa sholat agak tegak berdiri ya. Itu kut yang bersifat zahirah, yang bersifat khissiyah, yang bersifat fisikal, materi ya. Tapi kalau hati itu kutnya tidak bersifat materi nanti. Itu dalam agama seperti itu. Maka harus rangkep ya. Secara zahir kita menjaga fisik kita, mereka Pak? Mereka tak? Oke. Secara fisik kita menjaga diri kita ini, paham ya, dengan sehat, gizi, makanan gitu kan. Tapi itu tidak cukup. Meskipun kita sehat tapi hati kita tidak menggerakkan, ya tetap orang bisa bergerak. Banyak enggak orang yang tidak sholat itu, apakah mesti wong sing sakit? Kan enggak juga. Orang yang sehat sing seger kuarasan, sing meger-meger tapi untuk dia melakukan ibadah itu begitu abot gitu ya. Banyak gitu. Karena urusannya ada di kolbun. Ya. Hatinya yang kehabisan energi makanya gitu ya. Kehabisan vitamin, kehabisan tadi itu ya. Nah itu harus dipasok terus gitu, harus dipasok. Ya orang nggak bisa bergerak pada rasionalitas saja. Tapi ini harus kita lakukan rasionalitas itu. Tapi itu belum cukup, gitu ya. Berarti ini HP ini kan fisiknya itu syariat, fikihnya harus ada HP. Tapi ini tidak cukup, harus ada pulsa. Pulsa itu ya, energi. Lalu tidak cukup pulsa saja, harus ada sinyal, ada jaringan gitu ya. Yang itu semuanya non khissiyah. Tidak bersifat indrawi, non fisikal ya. Yang tidak bersifat fisikal materi itu. Baru lalu bisa dipakai. Ya, baru bisa dipakai. Tergantung pada kapasitas. Kapasitas itu tergantung pada kekuatan sarana yang kita siapkan, gizi yang kita siapkan gitu ya. Logika yang berlaku itu hampir sama gitu. Hukum yang berlaku kalau dikatakan logika. Hukum yang berlaku itu hampir modo. Kehidupan membutuhkan yang bersifat zahir maupun batin. Apa? Yang bersifat zahir maupun apa? Batin. Zahir itu adalah kekuatan gizi, vitamin yang perlu kita siapkan. Lalu ada batin juga, istilahnya begitu. Oke, apa saja? Ini kita langsung masuk pada pembahasannya. Pendahuluannya agak banyak. Al-Fasul Awalu, fasal yang pertama, apa yang menjadikan kekuatan hati kita, gizi, yang memperkuat terhadap hati kita. Al-Fasul Awal ini dasarnya dulu, dalil, landasan, karena semua yang berkaitan agama itu bersifat nakliyah, sekali lagi. Tidak bersifat akliyah. Bersifat apa? Nakliyah.
Nakliyah itu berarti bersifat informatif, pemberian, ikhbar, diberitahu gitu ya, itu nakliyah itu. Makanya disebut riwayat. Meriwayatkan itu menceritakan, ya. Kalau yang berkaitan agama, semua apa jenenge sumber atau dasar yang menyangkut itu semuanya adalah dari hal-hal yang bersifat nakliyah. Bersifat apa? Nakliyah. Sini di baris kedua sini, pindah geser. Nih, lagi, ayo. Jadi bukan hasil akal, tidak, tapi nakliyah. Kita diberitahu karena sifatnya informatif ya. Oke, dasarnya apa? Fi dzikril ayi, namanya ayatun ayin. Fi dzikril ayin dalam menyebutkan, menjelaskan piro-piro ayat allati kang biya kang itu tebing dalam al-ayi atau allati dzikrul muamalati utawi yang menyebutkan tentang adanya muamalah kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Wallahu ta'ala wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa man utai sapane wong iku arada menghendaki sapa man al-akhirata, ini dalam surat Al-Isra ayat 19. Arada menghendaki sapa man al-akhirata ing akhirat. Wa sa'alan gelem berusaha sapa man laha untuk akhirat sa'iha kelawan usahanya akhirat. Yang kedua, usaha itu harus didasari wa huwa mu'minun. Wa huwa halu taiman iku mu'minun, orang yang beriman. Ini menjadi pondasinya. Kebaikan itu akan tercatat menjadi kebaikan kalau didasari oleh iman, ya. Kalau tidak ada iman, maka kebaikan itu habaan mansura, kayak macam debu yang bertebaran. Dia tidak bisa menetap. Iman itu kayak buku induknya, ya, niknya kalau kita itu ya, dalam hal urusan KTP itu nik, harus ada nomor induk, harus ada nomor registernya. Nah, nomor register itu yang menandai kita ini masuk dalam kelompok itu. Kebaikan itu akan tercatat kalau kita punya nik. Nik itu iman, ya, nik itu iman. Karena orang kafir pun bisa berbuat baik lah ya. Tapi baiknya itu bukan disebut amal soleh. Ya, orang non mukmin itu bisa berbuat baik, dia juga bisa ngasih orang, itu kan baik. Dia bisa menolong orang gitu ya. Tapi sing dilakoni kuwi ora ana catetane nanti. Karena apa? Karena tidak ada buku induknya. Bagaimana kita bikin rapot tercatat sebagai siswa kalau tidak punya nomor induknya kan gitu ya. Selesai di akhirat saja, di dunia saja kebaikan itu. Makanya dasar kebaikan untuk menuju ke akhirat itu adalah huwa mu'minun. Apa? Huwa mu'minun. Iman itu menjadi dasar yang pokok untuk seseorang itu punya hak mendapatkan catatan dari amal yang dia lakukan. Huwa mu'minun itu. Faulaika maqautai mengkono man aradal akhirah tadi itu kaiku kana ono opo sa'yum. Karena ono saihum usahanya man aradal akhirah tadi iku masykuran, diterima. Masykur itu artinya diberikan penerimaan, syukur. Syukur itu artinya diapresiasi lah oleh Gusti Allah itu. Ongkang diapresiasi, ongkang diberikan apresiasi atau penghargaan. Ada dua tadi ya, satu mukminun, yang kedua tetap harus ada sa'i usaha itu. Jadi iman itu pondasinya, lalu kemudian untuk bisa menuju kepada kana sa'yuhum masykura itu harus ada sa'yun. As-sa'i itu usaha itu. Amal ya, amal itu sa'i itu. Oke, ini ayat yang pertama. Yang kedua, artinya kita harus tetap melakukan pola hubungan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, waqala azza wa jalla, ayat yang kedua, man kana yuridu haratal akhirati nazid lahu fi kharsihi wa man kana yuridu haratad dunya minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Dalam surat Asy-Syura ayat 20.
Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuridu menghendaki sapa man kharsal akhirati ing tanduran ing hasil di akhirat, tanaman panen di akhirat. Nazid moko bakal nambahi sapa ingsun Allah lau kanggo man fi kharsihi ing dalem, Allah menyebutnya khars. Jadi kayak orang bercocok tanam gitu ya. Nandur. Menyebutkan amal itu dengan tanduran. Tanduranmu, nah, makanya orang Jawa itu kan gitu. Nandurnya ya kudu nyelengi, kudu nandur, kebajikan, gitu kan. Kalau bahasa Qur'annya namanya kharsih itu tadi. Logikanya kayak seperti orang nanam gitu ya. Anda kalau mau panen, kan pasti harus nanam dulu. Tapi kalau mendapatkan sesuatu ya bisa dengan beli ya. Tapi kalau kepingin panen, bahasanya itu mesti terkait dengan apa? Kalimat panen itu mesti hubungannya apa? Nandur kan? Kalau Anda bicara, kalau mau panen padi ya kudu nandur padi. Tapi kalau mempunyai padi, apakah harus nandur? Tidak, bisa membeli. Makanya kalimatnya menggunakan harsi, karena harus ada upaya yang berupa nandur. Gitu ya, nandur. Perbuatannya namanya tandur. Tandur itu karena mayoritas di sini adalah padi, dengan bahasa tandur itu tidak mesti tandur, ya bisa apa saja tanaman. Nandur gedang. Tapi asli kalimatnya nandur itu dari kata tandur tadi perbuatannya. Karena yang disebutkan itu juz, tapi al-kul. Kul itu artinya yang dimaksud semuanya gitu ya. Semua jenis kita menanam, ya itu namanya nandur gitu ya. Bahasa Qur'annya apa? Kharsun. Apa namanya? Kharsun. Harsul akhirah. Jadi akhirat itu kita akan panen kebaikan kalau kita nandur baik. Sebaliknya nanti waman kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Kalau orang hanya ingin mendapatkan panen penghasilan di dunia, ya saya akan kasih. Nah itu Gusti Allah ya. Maha sayangnya Allah di situ, untuk di dunia itu semua dikasih. Orang kalau hanya berpikir untuk kepentingan dunia saja, tetap tak kayak gak apa-apa. Oh, aku ya kalau ngopo-opo gampangane ngono Gusti Allah. Sehingga dalam bahasa para ulama, di dunia ini siapapun diberi oleh Allah, siapapun. Wong sing apik ya dikai, wong sing elek juga dikai. Maka kita tidak boleh membuat rumusan, iki lho wong nakal setengah mati kok ya uripe enak. Tidak bisa. Paham ya? Semua, baik wong kafir, mukmin, wong nakal, yang suka maksiat, yang taat, yang beribadah, itu potensi untuk diberi itu sama semua. Makanya ad-dunya, Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Dunia ini oleh Allah diberikan kepada orang yang Allah itu suka atau orang yang Allah itu membenci orang itu. Baik orang yang disukai atau dibenci, Allah tetap bisa memberi. Dan punya hak atau memberikan kasih sayangnya itu tetap 3 kabeh gitu. Yang orang kafir pun bisa sukses, bisa menang, ya. Dia bisa menjadi pemenang, dia menjadi sukses, bisa menjadi kaya. Dia bisa lebih sehat, namanya begitu. Karena dunia diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Dunia. Makanya Allah punya sifat Rahman. Rahman itu sifat kasih sayang yang bersifat universal. Sehingga logika akidah kita itu jangan disederhanakan. Aku iki sholat terus tapi kok uripe jek angel. Sing iki ora tau sholat tapi kok uripe luwih enak. Katanya wa may yattaqillaha ja'allahu makhraja. Makhrajan itu jangan difahami uang. Paham ya? Jalan keluar kehidupan yang enak. Enak itu tidak mesti uang, tidak mesti uang. Meskipun uang itu juga menjadi sarana enak. Apakah mesti orang punya uang enak? Kan masih tetap kalimatnya apa? Belum tentu. Belum tentu. Apakah mesti orang miskin itu tidak enak? Kalimatnya tetap apa? Belum. Dunia ini semuanya belum tentu. Tergantung pada kondisi, tergantung pada bagaimana jiwa kita, hati kita mengelola terhadap sesuatu itu. Mengelola kemiskinan, mengelola tidak punya uang, mengelola kita punya uang, mengelola punya jabatan, gitu ya. Mengelola menjadi orang yang kehilangan jabatan. Itu yang menentukan
sesuatu yang bersifat kebahagiaan. Substansi dari semua kan kebahagiaan. Ya, substansinya. Ketika kita tidak pernah punya apa-apa, belum punya sepeda, kita juga pernah punya bahagia. Ya. Makanya, biar gak diwopo kok ya seneng ya. Ya makanya seneng kita universal. Dulu tidak punya apa-apa, kita juga pernah susah. Ketika kita punya apa-apa, kita juga pernah susah, juga pernah senang, gitu ya. Paham ya? Makanya dunia dikasihkan kepada siapa saja yang diingkari Allah. Liman yuhibbu wa man la yuhibbuhu. Orang yang Allah tidak suka itu ya orang yang suka maksiat, yang kufur itu yang la yuhibbu, pasti Allah tidak suka. Tapi tetap dikai gitu ya. Makanya bahasa agama namanya istidraj. Wong sing belarah, yang tidak beriman, yang belarah, yang nakal, yang maksiat, iman tapi maksiat kok tetap dikai Gusti Allah, itu istilah akidahnya namanya istidraj. Istidraj itu dilulu. Apa namanya? Dilulu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dalam bahasa Al-Qur'an, Allah bisa saja memberikan istidraj, dilulu. Sehingga dituruti keburukannya terus tambah dadi gitu lah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia tidak paham itu. Meskipun dia profesor, meskipun dia doktor, paham ya? Meskipun dia ustadz, meskipun dia kiai. Tapi kalau lalu kemudian perbuatan buruknya itu terus dia lakukan, itu namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj itu. Itu dunia ya. Wa man kana kalimat Gusti Allah. Jadi ini sebuah choice, pilihan. Allah hanya menginformasikan, sapa sing kepingin no akhirate engko iso panen akeh ya nanduro. Ya. Saiki nanduro. Tapi sapa sing kepingin nang donyane tok kepingin itu akeh ya gak apa-apa nanduro. Ya entuke dunya tok. Gitu lah ya. Ini apa sifatnya? Keharusan apa pilihan? Pilihan. Indah sekali kan Gusti Allah. Karena orang sudah diberi akal. Hidupmu itu sudah punya akal. Kamu sudah saya ciptakan kata Allah berarti gitu. Dengan akalmu. Maka akalmu harus menjadi dasar untuk melakukan sebuah pilihan dalam hidup. Nah ini untuk kharsal akhirah begini, untuk kharsat dunia itu seperti ini. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi Allah mencatat catatan besarnya apa? Kalau Anda hanya berpikir untuk mendapatkan kesuksesan secara duniawi, wa ma lahu fil akhirati min nasibin, maka di akhirat nanti kamu sudah tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ya cukup di dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Apa? Min nasibin itu. Nah akhirati, min nasib itu ngaplu lah jeneng Jawa ya. Nah akhirati kok karek ngaplu, ngowoh ora duwe apa-apa gitu ya. Nah kalau bisa ya menggabungkan keduanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah ya, hasanah itu artinya apa? Kebaikan. Kebaikan, kalimat yang kita minta loh ya. Bukan uang. Uang pun nggak apa-apa asal jadi kebaikan. Gitu ya. Nggak mesti jabatan. Jabatan pun nggak apa-apa kalau hasanah. Kalau apa? Hasanah. Bukan nama orang loh ya hasanah ini. Ya. Ini kayak orang yang haji karena punya 2 istri, yang satu namanya Hasanah. Yang satu namanya Fatimah. Yang Fatimah ini iri karena bolak-balik dongane nak Mekah. Kalau tawaf itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wah, sing bojone Fatimah muring-muring. Hasanah tok sing disebut, aku lah ya iso. Sebutin Fatimah, khalid ganti Rabbana atina fid dunya Fatimah. Ekstrim itu ya. Ya mungkin saja ono tenanan tapi ya kadang cerita-cerita wanda gitu ya. Tapi ono. Jadi hasanah itu lebih dari sekedar ya, materi dan hitungan ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Terus ini berarti harus ada muamalah. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yajzahul jazaa'al awfa. Ini dalam surat An-Najm.
Wa anna laysal insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang telah dia lakukan. Jadi sesungguhnya apapun yang kita peroleh itu karena apa? Usaha yang kita kelakuan perbuatan itulah yang akan menghasilkan sesuatu yang sesuai perbuatan itu. Orang menyebut sesuai amal perbuatan itu ya, baik langsung atau tidak langsung. Ya, waktu biyen ora tahu ya ngaji karo bocah iku, tapi kok iku saiki dadi wong apik. Nah, dalam agama begitu. Terjadi hukum apa istilahnya? Kayak multi level gitu. Keterkaitan yang terus. Anda punya murid kamu lalu kemudian jadi orang baik, dia lalu jadi guru juga mengajarkan. Bocah sing nggak tahu ulang tapi pernah diajar oleh muridmu, itu terus dia juga memberi kebaikan pada kamu. Kebaikan itu terus bisa berentek kayak wong nandur gitu ya. Ini ada ujung pokoknya, lalu kemudian dia benih kita ambil, kita tandur lagi, terus dia jadi kebaikan gitu. Maka Allah menyebutnya kebaikan itu nilainya bisa, imbalannya bisa sampai pada tidak terhingga. Tidak terhingga itu kayak sudah dihitung misalnya. Itu maha adil, maha bijaksananya Allah gitu. Tapi tetap ada amal loh ya. Kalau seseorang meninggal kok dia lalu ditahlili sama orang, itu karena sa'yahu, paham ya? Jangan dikira loh, itu mau kabeh kan tok amale, dia nggak pernah itu kok lapo kan ditahlili barang. Ya enggak lah. Tetap itu sa'yahu, karena biayanya dia seneng tahlilan, paham ya? Akibatnya lalu kemudian nek dia mati ya ditahlil kalau liyane gitu ya. Masih ada enggak kaitan dengan perbuatan dia? Masih. Ya perbuatan biyen kuwi dia ketika meninggalnya, ketika hidupnya karena suka apa namanya? Suka tahlilan gitu ya. Suka ndungan wong, suka berbuat baik, ketika dia meninggal dibalas karo liyane, itu otomatis gitu ya. Ketika orang lain yang tahlil, sing maca kan wis wong liya. Kok dia dapat? Iya masih ada kaitan dengan sa'yahu, biyen soalnya dia biasa ngono gitu ya. Enggak mungkin tanpa tanduran, itu enggak mungkin. Kalau anak kita lalu kemudian oleh Allah ditakdir menjadi anak baik, karena kita ini mendidik orang, ya, ngapi wong. Kok dia? Aku kurasa anakku itu tak jar-jarno kok iso apik ya. Ya karena kamu nandur itu tadi, ada tanduran yang tukul juga di situ. Logika tandurannya muncul, gitu ya, harus tadi itu ya. Maka tetap ada sa'yu. Jadi kebaikan itu akan muncul karena kebaikan yang kita lakukan, baik langsung atau tidak langsung. Makanya jangan berpikir secara pragmatis dalam melakukan kebaikan. Aku melakukan saiki kok ingin itu apa aku? Lakukan saja sesuatu itu. Kita tidak tahu terkadang kapan lalu kemudian Allah memberikan balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Paham ya? Pragmatis itu semuanya serba cash gitu ya, enggak lah gitu ya. Pokoknya ngaji-ngaji saja. Bisa jadi ada ngaji itu tidak dapat apa-apa saat ini gitu loh ya. Tapi yakin enggak kita kalau bahwa apa yang kita lakukan ngaji itu nanti akan tukul juga menjadi kebaikan? Yakin. Buh nanti dalam bentuk apa gitu loh ya. Itu yang dimaksud wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Segala sesuatu kebaikan yang kita peroleh atau keburukan yang didapatkan seseorang itu pasti sakjane ya teko awake dhewe. Tidak ada yang lalu kemudian tiba-tiba dukul karepe dhewe itu enggak ono. Sing nandur blas terus kok dukul dhewe gitu. Paham ya? Itu maksudnya begitu. Maka yang terbaik adalah nandurlah kebaikan apapun, meskipun Anda tidak tahu kapan nanduran itu Anda akan hasilkan, akan memberikan imbalan itu. Tiba-tibanya itu lalu akan muncul. Tiba-tiba itu jadi ya nggak tiba-tiba, pasti dulu ada. Satu contoh saja lah. Ini supaya lebih konkret. Saya itu tidak pernah berpikir kalau saya disuruh menulis buku pelajaran oleh penerbit sekelas Airlangga. Airlangga itu kan penerbit yang nasional ya, yang terbesar lah di Indonesia itu. Dia sudah menguasai pasar sekolah seluruh Indonesia itu.
Waktu saya disuruh milih, aku kira apa kok dikongkon. Diminta dan langsung disodori kontrak. Pak, saya minta jenengan nulis buku pelajaran untuk pelajaran agama Islam yang saya pakai nanti ya. Loh, saya tidak pernah nulis. Enggak apa-apa, jenengan pasti bisa. Padahal biasanya penulis buku itu nulis dhisik, golek penerbitnya sing angel. Ya. Saya terus pikir apa? Gak tahu ini. Itu masuk bentuk kesaktiannya, pikir saya. Jadi dukun kalau gitu kan. Jadi kalau orang mikir kesaktian, akhirnya mikir perdukunan nih. Terus akhirnya saya pikir-pikir, oh iya ya, aku biyen niku. Nah itu biyen. Panjen aku biyen niku BE loh ya, gara-gara aku itu seneng buat catatan. Saya kalau ngaji dulu, hampir semua kitab yang saya ngaji itu pasti saya dampingi buku tulis leces sih loh biyen. Kamu enggak menangi mungkin ya. Buku yang apa hijau apa biru itu, leces, yang tipis itu. Untuk buku catatan dari setiap jenis pelajaran dan kitab yang saya ikuti itu. Jadi saya punya catatan. Ngaji fikih takrib itu ada buku catatannya. Untuk mencatat penjelasan yang saya anggap penting. Merangkum yang saya anggap penting. Wabe, Bulughul Maram, Ngaji Maram, kitab hadis itu ya ada buku catatannya. Sampai saya jadi kepala sekolah itu masih utuh. Buku itu masih tersimpan rapi. Gitu ya. Saya waktu di pondok dulu, ketika jadi pengurus komplek, istilah komplek itu asrama, pengurus organisasi daerah, saya itu mesti suka bikin diktat. Ya, diktat itu kumpulan tulisan gitu, isinya pidato, isinya apa gitu. Saya bikin buku rangkuman sorof, kan dulu kan golek buku angel ya, rangkuman nahwu, rangkuman ilmu fikih, usul fikih, saya bikin rangkuman disit dah itu. Terus digawe ngaji gitu. Ya enggak tahu, pokoknya seneng gitu saja. Akhirnya saya balik nongkono, iya biet kuwi, banyak aku seneng ngono kuwi. Kok tukuli itu di situ? Tiba-tiba Erlangga datang minta loh. Saya disuruh nulis buku, langsung kontrak. Erlangga itu buku mahal. Royaltinya 7,5% dari harga kotor. Kotor itu apa? Bruto ya. Dari harga brutonya itu. Zaman itu 15 tahun yang lalu, saya setiap semester itu sudah 75 sampai 90 juta. Mobil satu sudah. Podo mbek sawah, kira-kira di sawah 30 hektar gitu. Iku aku sekarang pokoknya gawe iku, padahal gawe ini kurikulum kan tinggal ngecek buku, terus kemudian diketik kong. Saya pikir pokoknya gitu. Saya karena nggak bisa komputer, saya noto buku ini, saya ngetik, itu Adib itu, Ustaz Adib. Nama dulu Ervani, yang sekarang jadi hakim itu. Iya, jadi mahasiswa. Aku tuh kan kayak buku niki, kurikulum iki, ketikan. Saya store ke sana. Kan di sana terus diedit, dikasih layout macam-macam ya. Jadi kita api. Ya banyak penerbit dijual kan. Teko dewi duit. Kadang moro-moro itu sudah masuk di rekening. BCA. Si duit itu kok endi aku lali kalau udah punya buku rati itu ya. Kan top kayak wali sampai lali itu kok di duit ya. Nah. Akhirnya tadi itu saya berpikir tetap wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Ya udah mungkin lah tiba-tiba Gusti Allah memberikan itu, kalau saya dulu mungkin loh ya. Enggak pernah memiliki kebiasaan begitu itu. Ya. Masaannya itu ya. Yang ingin saya katakan apa? Tetap lakukanlah kebaikan meskipun Anda tidak tahu hari ini kebaikan itu akan cukul apa. Jangan medit. Berikan yang terbaik untuk siapapun, apalagi untuk institusi, untuk mereka. Paham ya? Karena Anda tidak tahu tanduran kebaikan itu nanti akan tukul kapan, akan kamu panen kapan, dalam bentuk apa, kita juga tidak tahu. Paham ya? Aku biar seneng mulang ket mulai sanawiyah itu kelas 2 sanawiyah. Cik bocah kuwi kadik kelas 1 tak ulangi nahu. Saya aku mulang sudah. Ya? Nah, tukulnya ternyata banyak hal gitu ya. Nah, seringkali orang itu berpikir pragmatis tadi itu, kayak opo aku saiki, aku itu opo saiki, aku lah opo kata gini. Ya sudah, berarti dia tidak punya tanduran. Nah, tanduran-tanduran
Yang menjadi panen yang min haitsu la yahtasib tadi itu justru tanduran yang kita tidak pernah berpikir ini menghasilkan apa, untuk apa, diberi berapa. Ya. Yang lalu memunculkan apa? Min haitsu la apa? Min haitsu la yahtasib. Tetap ada kaitan apa? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tetap harus ada sa'a. Bentuknya, kapannya gitu ya. Nah, yakin enggak ini? Saya kayak contoh tadi loh ya. Termasuk saya punya pondok ini, saya juga tak pernah berpikir sesuatu yang saya desain, saya menginginkan pengen di pondok, enggak, pengen jadi kiai juga tidak. Tapi saya suka mulang tadi saja, mulang. Kursus di Orda, ulang di komplek. Bahkan setengah makso kudu gelem tak ulang Bang, gitu loh ya, gampang itu. Supaya kita ini belajar gitu ya. Ya. Tiba-tiba saya ditugasi mulai dari ngaji di pondok dulu, namanya korek kitab itu korek. Jadi korek ya. Itu sudah prestasi gitu. Tiba-tiba lalu kemudian disuruh mulang di tingkat sekolah, masuk kelas. Berarti sudah jadi guru tenanan, ya. Sudah ustadz, sudah guru, sudah ada tanda tangan, wisono jelas ini bayarannya sak jam piro gitu ya. Tiba-tiba lalu disuruh jadi kepala sekolah, itu semuanya dalam waktu yang tidak pernah saya bayangkan gitu loh ya. Nah, saya menemukan justifikasinya, wa an laisa lil insani apa? Illa ma sa'a. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Nandurlah kamu, apapun kebaikan itu pasti dia akan tukul yang akan datang itu. Apa saja? Apa saja itu? Ya. Insyaallah itu ngatur ya. Jangan ragu-ragu. Lakukan yang terbaik untuk apapun. Jangan berpikir ini tugas saya apa tidak. Ini bagianku apa ora. Ya tetap sesuai deskripsi, tapi jangan terlalu menghitung. Paham ya? Lakukan yang terbaik untuk apa saja. Jangan berpikir hanya untuk saya, tapi sesungguhnya itu untuk kita, untuk diri kita sendiri ya. Wah, itu kerja totalitas itu di situ, kalau berdasarkan keyakinan itu ya. Oke, misalnya perlu dipanasin habis libur apa 3 minggu ini, dicas lagi ini ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal khusna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa fatihim minal fitani ya Rabbi fanfa'na